Pembuatan pupuk organik menggunakan metode MOL, yang mana bahan yang digunakan adalah EM4, gula, khususan beras, dan sayur bekas panen tanaman yang terbuang. Penanaman bibit tanaman sayuran menggunakan metode semai, yang mana sayuran yang disemai adalah kangkung, bayam, pakcoy, dan sawi hijau. Penanaman tanaman hias dilakukan di sepanjang jalan di setiap dusun dari dusun 1 sampai dengan dusun 8. Penanaman tanaman hias ini dilakukan dengan cara kolaborasi antar warga desa setiap dusun 1 sampai 8 dan mahasiswa KKN Unila. Pembuatan es krim bayam diharapkan menjadikan bayam sebagai produk makanan yang lezat dan bernilai gizi tinggi yang disukai oleh masyarakat maupun anak-anak ataupun remaja. Bimbingan belajar dilakukan agar membantu sekaligus memotivasi anak dalam pembelajaran daring di masa pandemi atau COVID. TPA dilakukan agar memotivasi anak-anak supaya giat mengaji di masa pandemi. Pembuatan sabun cuci tangan bertujuan agar masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan atau prokes setiap berkegiatan di luar rumah dengan cara mencuci tangan setiap beraktivitas di luar rumah. Pembagian hand soap dan masker bertujuan agar warga di sekitar pasar maupun warga dusun-dusun di sekitar desa Wates ini tetap memperhatikan protokol kesehatan atau prokes. Program kerja yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan lingkungan. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi gerakan hidup sehat dan sosialisasi kebersihan lingkungan. Masyarakat dituntut untuk hidup secara sehat dan menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu penanaman obat herbal, di mana obat herbal akan dibagikan ketika sudah tumbuh kepada masyarakat dan akan digunakan untuk membuat bahan-bahan obat-obatan. Kemudian setelah itu ada gotong royong. Gotong royong sebaiknya tetap dilakukan agar menjaga lingkungan tetap bersih, indah dan lestari. Dengan salah satunya dengan cara menanam bunga. Program kerja yang kedua yaitu pentingnya pendidikan. Yang pertama adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar ditujukan kepada anak-anak TK dan anak-anak sekolah dasar untuk membantu dalam membaca, berhitung, dan mewarnai. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi pentingnya pendidikan ditujukan kepada orang tua murid untuk membantu anak-anaknya dalam bersekolah. Lalu yang ketiga, sosialisasi sekolah daring, itu kelompok sasarannya adalah tenaga pendidik atau guru-guru. Program kerja yang ketiga adalah edukasi COVID-19, di mana yang pertama penyuluhan COVID-19 dan penerapan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, agar masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah pembuatan hand sanitizer. Diharapkan atau dihimbau agar masyarakat menggunakan hand sanitizer dalam bepergian. Lalu yang ketiga adalah pembuatan hand soap atau sabun cuci tangan. Ini ditujukan kepada masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan sabun cuci tangan dengan sederhana. Pembuatan dan penyemprotan desinfektan dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui cara pembuatannya. Program yang terakhir yaitu pemanfaatan e-commerce. Ini ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga dan pedagang yang ingin memasarkan dagangannya. Penyuluhan PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilaksanakan di pondok pesantren yang ada di Desa Perintis, tepatnya di MTS Al-Fatah. Penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan agar santri dan santriwati dapat menjaga kesehatan diri mereka serta lingkungannya karena mereka hidup mandiri dan tinggal bersama. Penyuluhan 3M dilakukan kepada murid SD yang berada di Desa Perintis untuk mengenalkan lebih jauh tentang gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami juga memberitahu bagaimana cara menggunakan masker dan cara mencuci tangan yang baik dan benar, serta membagikan masker kepada mereka. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Desa Perintis dapat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar mereka. Kegiatan dilaksanakan di salah satu jalan di Desa Perintis dengan mengajak ibu-ibu untuk membersihkan area masjid dan jalanan sekitar lingkungan rumah mereka.
Kegiatan ini dilakukan agar pelajar di Desa Perintis sadar akan pentingnya berbahasa Inggris. English Club dapat diikuti oleh pelajar dari SMP maupun SMA sederajat yang dilaksanakan setiap hari Kamis dan Minggu. Kegiatan ini lebih fokus kepada praktik dengan sedikit pengulasan kembali mengenai teori yang dipelajari saat hari pelaksanaan. Bimbingan dilakukan kepada pelajar di sekitar tempat tinggal mahasiswa KKN yang dimaksudkan untuk membantu para pelajar bila mengalami kesulitan, terlebih akibat adanya pandemi COVID-19 di mana waktu belajar mereka di sekolah menjadi lebih singkat. Saya melakukan bimbingan di Pondok Pesantren Al-Fatah karena dekat dengan lingkungan saya dan karena mereka sebagai santri tidak pernah mendapatkan bimbel baik oleh orang tua mereka ataupun oleh lembaga bimbel akibat mereka berada di pondok pesantren. Barang bekas yang kami manfaatkan adalah berupa botol bekas yang kami gunakan sebagai media tanam pengganti polybag. Kami menanami sawi pada botol-botol bekas tersebut yang telah diberi kain flanel sehingga tidak perlu lagi menyirami sawi secara rutin. Kegiatan dilakukan kepada santriwati Ponpes Al-Fatah yang diharapkan hasilnya dapat mereka konsumsi. KKN Mandiri Putra Daerah tahun 2021 periode 1 dilaksanakan di Desa Karangminang 2, Kecamatan Belitang, Madang Raya, Oku Timur. Adapun mahasiswa yang melaksanakan KKN di Desa Karangminang 2 yaitu Umi Nur Zahra, Program Studi PG PAUD FKIP, Program Kerja Desa Karangminang 2. Program kerja yang dilaksanakan yaitu penyuluhan 5M dengan sasaran anak-anak sekolah dasar di sekitar Desa Karangminang 2. Program kerja ini dilaksanakan karena banyak anak-anak sekolah dasar yang kurang memahami protokol kesehatan terutama 5M. Program kerja ini dilaksanakan di sekolah dasar di Desa Karangminangun 2 yaitu MI Darul Ulum 4 Karangminangun dan juga SD Negeri Karang Mulia yang berada di Desa Karangminangun 2. Program kerja yang selanjutnya yaitu bimbingan belajar atau bimbel gratis untuk anak SD TK yang berada di sekitar Desa Karangminangun 2. Program kerja bimbingan belajar dilaksanakan untuk anak PAUD dan juga SD kelas 1 sampai kelas 6 yang dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat pada pukul 1 sampai dengan selesai. Program selanjutnya yaitu pembagian masker gratis yang dilaksanakan di sekitar Desa Karangminangun 2 maupun pasar-pasar di sekitar Desa Karangminangun 2. Program ini dilaksanakan karena masyarakat Desa Karangminangun 2 kurang mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Program kerja yang ketiga yaitu workshop pendampingan anak belajar di masa pembelajaran daring. Dilaksanakan di Balai Desa Karangminangun 2 dengan pemateri mahasiswa KKN Universitas Lampung dari bidang program studi BK atau bimbingan konseling dengan sasaran warga Desa Karangminangun 2 yang memiliki anak sekolah. Program kerja selanjutnya yaitu seminar pentingnya pendidikan dengan sasaran anak-anak SMA di sekitar Desa Karangminangun 2. Materi yang disampaikan dalam seminar pentingnya pendidikan yaitu terkait dunia perkuliahan dan juga beasiswa-beasiswa yang ada di universitas. Desa Gedung Baru adalah salah satu desa dari 21 desa yang berada di wilayah Kecamatan Buai Pematang, Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Oku Selatan, yang terletak 48 km dari Kota Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Desa Gedung Baru memiliki luas wilayah 255 hektar. Program yang pertama yaitu program hidup bersih dan sehat. Masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan pola hidup sehat, terutama kesehatan lansia. Kegiatan pola hidup bersih dan sehat ini ada 3, yaitu Posyandu Balita, Posyandu Lansia, dan Senam Bersama. Program yang kedua yaitu bimbingan karir dan belajar. Karena masa pandemi sekolah diliburkan, tetapi tugas berlanjut dari rumah, saya ingin anak-anak menyisihkan waktu khusus untuk belajar. Kegiatannya antara lain belajar bersama setiap 2 kali dalam seminggu, penyuluhan menabung sejak dini, dan pentingnya pendidikan lanjut. Sedangkan kegiatan tambahannya yaitu membantu mengajar ngaji di TPA Al-Hikmah 2 kali dalam seminggu. Program kerja yang ketiga yaitu penyuluhan COVID-19. Kegiatannya antara lain penyuluhan tentang protokol COVID-19, bagi-bagi masker, dan sosialisasi mengenai BPJS. Kegiatan ini yaitu sosialisasi COVID kepada siswa SMA Negeri 1 Basak sampai Balikpapan bersama dengan mahasiswa KKN lainnya. Selain itu, diadakan juga kegiatan sosialisasi mengenai perguruan tinggi negeri kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Kegiatan yang lain yaitu sosialisasi mengenai
cuci tangan WHO. Adapun tujuan sosialisasi ini yaitu mengedukasi anak-anak mengaji di Sungai Rumbai agar tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO, dan juga menambah wawasan mereka serta pentingnya mencuci tangan untuk mencegah tertular dari penyakit lainnya. Pada kegiatan ini dilakukan gotong royong bersama masyarakat sekitar untuk membersihkan lapangan voli, dan juga dilakukan gotong royong membersihkan posko tempat KKN. Pada kegiatan ini berkunjung ke salah satu lentera negari di Kecamatan Basang Balai Tapan. Di sini tempat literasi bagi anak-anak untuk menambah literasi mereka dan juga menambah wawasan mereka. Kegiatan yang lain yaitu membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang berada di Tapan Kecamatan Basang Balai. Pada kegiatan ini dilakukan pemasangan implan kepada salah satu pasien. Kegiatan yang lainnya itu terdiri dari cek kesehatan dan juga pengobatan lainnya. Kemudian untuk kegiatan yang lain itu terdiri dari posyandu. Posyandu ini diselenggarakan di Kecamatan Basang Balai Tapan, tepatnya di Desa Sungai Rumbai. Pada posyandu kali ini dilakukan vaksinasi dan juga pengukuran tinggi badan dan berat badan pada anak. Kemudian ada juga kegiatan rumah pintar, tujuannya yaitu membantu anak-anak di sekitar Negari Riak Danau Tapan untuk belajar, konsultasi belajar, dan juga mengerjakan PR serta belajar mengaji. KKN Desa Pasir Angin. Program kerja kami yang pertama yaitu Rumah Cendekia, yang terdiri dari bimbingan belajar kepada anak-anak Desa Pasir Angin dari tingkat SD hingga SMA. Yang kedua, penyuluhan dan sosialisasi mengenai perguruan tinggi kepada anak-anak SMA N 1 Cilengsi. Program kerja kami yang selanjutnya yaitu Pasir Angin Sehat. Yang pertama, ada sosialisasi PHBS kepada anak-anak Desa Pasir Angin, yaitu cuci tangan 6 langkah. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan penyuluhan tentang pentingnya gizi 1000 hari pertama pada anak kepada ibu-ibu Desa Pasir Angin yang memiliki bayi atau batita. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pembagian masker secara gratis kepada warga Desa Pasir Angin. Kegiatan yang keempat yaitu mengadakan pos kesehatan meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta asam urat kepada warga Desa Pasir Angin. Yang terakhir, melakukan penyuluhan kepada para remaja mengenai COVID-19 beserta dengan cara mencegah penyebaran virus tersebut. Program kami yang selanjutnya yaitu Pasir Angin Asri. Pertama, melakukan kerja bakti membersihkan pos ronda warga Desa Pasir Angin, khususnya di Perum Geria Alam Sentosa. Yang kedua, pembuatan tempat sampah untuk beberapa masjid yang membutuhkan, agar lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Yang terakhir, kami melakukan penanaman tanaman obat keluarga di lahan warga setempat. Pada hari terakhir, kami memberikan surat izin penarikan mahasiswa KKN Unila dari desa KKN serta memberikan cenderamata kepada perangkat desa.